Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya pada pembelajaran kimia kelas 12 KD 4, yaitu sel volta. Volta ini nama seseorang ya, yang namanya Alexander Volta. Lingkup materi yang akan kita pelajari pada sel volta kali ini yaitu meliputi yang pertama, konsep atau pengertian daripada sel volta itu sendiri. Yang kedua, kita akan mempelajari deret volta. Sedangkan yang ketiga yaitu penggunaan sel volta terutama dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Pengertian sel volta yaitu merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua elektroda, yaitu katoda dan anoda, serta larutan elektrolit sebagai penghantar elektron. Sel elektrokimia terdiri atas dua macam, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Jadi sel volta itu bagian dari salah satu jenis dari sel elektrokimia. Nah, ini yang akan kita pelajari. Sedangkan sel elektrolisis itu di pertemuan atau KD berikutnya. Sel volta yaitu punya dua elektroda, yaitu ada katoda yang bermuatan positif dan anoda yang bermuatan negatif. Nah, sel volta ini menghasilkan arus listrik. Jadi dia menghasilkan arus listrik ya. Dalam sel tersebut terjadi perubahan dari reaksi redox menghasilkan arus listrik. Nah, diagram sel voltanya, sebelum kita masuk pada diagram-diagram, kita jelaskan dulu kenapa bisa menghasilkan arus listrik. Jadi reaksi redox itu kan terjadi perpindahan elektron, ya kan? Karena adanya perpindahan elektron inilah yang mengakibatkan adanya gejala kelistrikan. Jadi kalau elektron pindah maka bisa menghasilkan arus listrik. Dan ini berlaku spontan gitu untuk sel volta. Spontan artinya apa? Ya fenomena yang secara alamiah terjadi. Jadi kalau ada dua elektroda yang akan kita bahas nanti ya, dengan beda potensial tertentu kita pasangkan, sederhananya gitu. Nah, adanya perbedaan potensial inilah yang mengakibatkan adanya pergerakan arus listrik atau pergerakan elektron. Tentu saja kebalikan ya, gerak elektron dengan gerak arus listrik itu kebalikannya. Jadi mirip kayak air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah gitu kan. Ini kan terjadi spontan. Maka listrik akan mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah gitu, atau potensial tinggi ke potensial rendah gitu kan. Atau kita bicara apa? Udara akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, zat akan berdifus dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi ini spontan gitu, kejadian yang memang secara alamiah terjadi. Oke, balik lagi ke diagram sel voltanya ya. Jadi strukturnya bisa dilihat di sini. Diagram sel volta ditulis dengan cara berikut. Reaksi oksidasi itu didahulukan, terus dipisahkan dengan tanda seperti ini ya. Tandanya berdiri dua gitu. Saya juga agak lupa nih tanda apa namanya. Jadi dari anoda itu anggap saja atom
yang mengalami oksidasi gitu kalau penulisannya nanti ya. Terus dia menjadi ion kan, karena mengalami oksidasi kan melepaskan elektron sehingga menjadi ion positif. Semua logam itu menjadi ion positif loh ya, tidak ada ion logam menjadi ion negatif, itu tidak ada. Nah terus yang satunya ion yang mengalami reduksi dari ion menjadi atom gitu. Nah untuk mengingatnya, mempermudah mengingatnya, ini udah dituliskan di sini ya. Nah katoda itu mengalami reduksi. Ingat ini baik sel volta maupun nanti pada pembelajaran sel elektrolisis, katoda mengalami reduksi. Waktu saya sekolah dulu diajari cara mengingatnya itu adalah karet katoda reduksi itu. Baik volta maupun elektrolisis ya. Elektrodanya bermuatan positif. Nah, kalau ini khusus pada volta. Kalau elektrolisis nanti kebalikannya. Jadi katoda yang negatif kalau elektrolisis. Tapi kalau ini volta, sel volta, katoda bermuatan positif. Anoda negatif. Anox. Tapi yang diingat-ingat yang gampang itu karet. Ya kan? Karet. Indonesia kenal banget lah yang namanya karet, menghasil karet dunia nomor 2 kok. Oke. Gimana, udah ingat ya cara penulisan dan sebagainya? Kita lanjutkan. Oke, ini tadi yang udah kita singgung, spontanitas reaksi redoks. Jika potensial sel yang dihitung bernilai positif, maka reaksi sel berlangsung secara spontan dan sel akan menghasilkan arus. Ini secara matematisnya seperti itu ya. Jadi kalau ada logam dengan beda potensial, pasti akan mengalir lah dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu. Makanya akan dihasilkan arus listrik. Ini contohnya ya. Mg plus Zn2 plus menjadi Mg plus Zn plus Zn. Ini agak kacau nih reaksinya. Jadi kalau kita lihat yang di atas ini agak kurang nyenengin ya reaksinya. Si tanda tanya aja. Kita lihat yang di bawah ini aja. Oke. Mg2 plus. Nah, ini pas ini. Mg2 plus itu kan ion. Mg ya. Bereaksi dengan Zn. Mg yang tadinya ion berubah menjadi atom. Nah, berarti mengalami apa? Reduksi. Nah, dia mengalami reduksi. Zn yang tadinya atom berubah menjadi ion, mengalami oksidasi. Berarti potensial selnya adalah negatif. Mengacunya dari sini. Jadi kalau reaksi dibalik, maka potensial selnya adalah negatif. Karena dia negatif, maka reaksi menjadi tidak spontan seperti yang ada di sini reaksi. Jadi reaksi bawah itu kebalikan dari reaksi yang ada di atas. Cuman penulisan reaksi yang ada di atas agak kacau. Nah, ini tugas kalian nih untuk menulis, tapi dibalik aja yang bawah ini ditulis ulang terus dibalik. Kalau dibalik bagaimana reaksinya? Menjadi Mg ditambah Zn2 plus menjadi Mg2 plus ditambah Zn. Nah, seperti itu nanti akan berharga positif. Reaksinya menjadi reaksi spontan. Kenapa bisa spontan, kenapa tidak spontan? Apakah ada angka-angkanya di sini? Kok tahu-tahu muncul angka seperti ini? Betul. Kita cek setelahnya. Kok malah minum kopi? Jadi ketika kita menuang kopi, secara otomatis air itu ngalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Lah inilah yang namanya spontan. Gejala kespontanan. Kalau kita melawan dari gejala kespontanan itu pasti butuh energi, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Makanya sel elektrolisis itu adalah butuh energi listrik.
yang digunakan untuk reaksi kimia, reaksi redoks kimia. Tapi kalau sel volta dari reaksi kimia berupa reaksi redoks yang berlangsung menghasilkan energi listrik. Nah, gimana, udah paham kan? Oke. Ini beberapa gambar ya terjadinya pengionan atau reaksi ionisasi. Jika udah paham tentang gejala kespontanan suatu zat, maka kita lanjutkan. Ini yang jadi pertanyaan tadi, kenapa kok tahu-tahu ada angka gitu. Nah, untuk masalah angkanya kita simpan dulu, tapi yang jelas gini. Dulu Volta menemukan gejala kelistrikan dari logam yang hubungkan yang disebut sebagai elektroda. Nah, dari hasil elektroda itu ada larutan elektrolit di sana yang berfungsi sebagai yang berfungsi sebagai media untuk bergeraknya ion yang mengantarkan elektron. Nah, dari gejala-gejala itu terus dicek tiap logam, dihitung potensial elektrodanya. Ternyata dari hitungan-hitungan tadi oleh si Volta, Alexander Volta, dia mengurutkan dari yang potensial reduksinya kecil ke potensial reduksi yang besar. Jadi masalahnya gini, yang Li ini itu adalah potensial reduksi kecil, sedangkan yang AO ini besar. Gitu. Jadi dari kecil ke besar. Nah, kita tinggal pakai aja. Jadi udah ditemukan oleh si Alexander Volta. Seperti deret yang sudah tertera di atas. Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, La. Ini bukan Ce ya, tapi Ca itu. Kok ada Ce sih, aneh-aneh. Salah ngetik juga ini. I'm sorry. Mg ya. Terus ada Al, Mn, H2O. Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Nah, ini lebih lengkap kali ya. Mungkin di beberapa buku sedikit beda karena ada penambahan. Ini ada Lu di sini. Ini beda ya. Jarang ada. Ini ada Ce. La ini juga ada. Biasanya gini, le bacana berarti SR-nya ada katut. Mg, Al, Mn. Nah, terus air Zinkorve Kotkonisen Pop. Terus H, ini urutannya udah sering umum ya. Zinkorve Kotkonisen Pop. Nah, ini Sb, Bi ini di deret Volta yang tulisan buku yang lain mungkin tidak tercantum. Langsung ke setelah H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Nah, kalau dulu saya diingatkan oleh guru saya waktu belajar itu, cucur, hangus, agak pahit. Kalian boleh mencari teknik menghafal, terserah lah. Yang penting bisa ingat ya urut-urutannya ya. Cu, Hg, Ag, Pt, Au, misal gitu. Zinkorve Kotkonisen Pop, nah dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat dari urutan logam, maka logam golongan 1A, 2A itu cenderungannya ada di logam yang mudah mengalami oksidasi, berarti potensial reduksinya kecil. Begitu. Nah, yang paling
besar potensial reduksinya itu adalah emas. Makanya emas kan dikategorikan logam mulia karena dia sangat-sangat sulit mengalami oksidasi atau berkarat. Sedangkan untuk PT itu juga sama, masuk kategori logam mulia. Platina itu ya sekarang malah populer, sering beli-beli emas putih gitu kan, platina. Nah, antara emas putih dan emas kuning itu AU ya, aurum. Yang PT itu platina. Ag itu apa? Perak. Hg raksa. Merkuri. Logam cair, logam yang sifatnya cair. Gimana, udah paham ya untuk deret volta. Jadi saya ulangi lagi, sebelah kiri Li itu ya, paling kiri itu Li. Ini sebenarnya urut ya, PB, H itu sebenarnya urut ke kanan karena ini tidak cukup ya, tak tulis di bawahnya. Jadi H itu ada di sebelah kanannya, PB dan seterusnya itu ya. Oke, baiklah kita lanjutkan. Li itu paling rendah potensial reduksinya, AU itu paling besar potensial reduksinya. Oke, E-sel reduksi, redox menjadi potensial sel sama dengan E-red men E-ox. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah gini loh. Kalau kita mau menghitung potensial sel, maka potensial reduksi dikurangi potensial oksidasi. Nah, semua data nantinya itu berupa potensial reduksi. Jadi, terus kok ini ada potensial oksidasi, ya kita balik aja. Reaksinya kan jadi potensial oksidasi. Makanya tandanya min, gitu kan? Itu tandanya min. Jadi kesimpulannya nanti ketika dijumlahkan, saya mengatakan dijumlahkan ya, itu apabila hasilnya positif maka reaksi berlangsung spontan, dan negatif reaksi berlangsung tidak spontan. Artinya reaksi tidak dapat berlangsung kecuali ada tambahan energi dari luar gitu. Dan ingat, hidrogen itu ada di potensial reduksi 0 volt. Nah, ini ada keterangan di bawahnya juga, perlu diingat-ingat ya. Li sampai Pb mudah mengalami oksidasi, umumnya bersifat reduktor. Reduktor berarti zat yang mengalami oksidasi. Cu sampai Au mudah mengalami reduksi, umumnya bersifat oksidator. Berarti oksidator apa? Zat yang mengalami reduksi. Logam yang berada di sebelah kiri logam lain dalam reaksinya akan lebih mudah mengalami oksidasi. Ingat tadi, jadi kalau ada Fe ketemu dengan Au, maka Fe-nya mengalami oksidasi, Au akan mengalami reduksi. Karena data potensialnya adalah berupa data potensial reduksi, maka tinggal tandanya diganti aja. Fe yang tadinya mungkin plus apa? Saya lupa, min atau plus. Tapi terus diubah gitu, diganti aja. Dibalik, karena reaksi reduksi kebalikan dari reaksi oksidasi. Ini udah dijelaskan tadi ya, silakan dibaca ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita coba menentukan tanpa mengetahui angkanya, ini berlangsung spontan apa enggak sih? Zn menjadi Zn2+ berarti mengalami apa? Oksidasi. Betul. Ni2+ menjadi Ni berarti mengalami apa? Reduksi.
Ni mengalami reduksi, Zn mengalami oksidasi, berarti Zn harusnya berada di sebelah kirinya Ni. Coba kita cek. Zn benar ada di sebelah kirinya, ini Zn, ingat ya. Ini Ni. Berarti benar Zn ada di sebelah kirinya dari Ni. Maka Zn, maka reaksi ini adalah reaksi spontan. Nah, terus kita cek Al mengalami oksidasi, Cl mengalami reduksi. Nah, kita cek sekarang Al mengalami oksidasi, Cl ada di mana nih? Oh, Cl ada di data ini. Nah, berarti dia akan berada di data yang sebelah kirinya Li sebenarnya gitu. Maka reaksi ini tidak mengalami atau tidak berlaku spontan. Kita lanjutkan lagi, yaitu tentang H2 menjadi H2 menjadi H+, sedangkan Ag+ menjadi Ag. Berarti Ag itu mengalami reduksi ya kan, dan H mengalami oksidasi. Kita lihat H, apakah H ada di sebelah kirinya Ag? Apakah H ada di sebelah kirinya? Jadi H ada di sebelah kirinya Ag. Mana sih H? Ini loh H. Nah, aduh kok malah deket situ. Nah, ini loh H. Terus Ag ada di mana ini? Nah, benar kan? Ada di sebelah kirinya. Kalau ada di sebelah kirinya, berarti reaksi ini berlangsung reaksi spontan. Jadi yang nomor 3 spontan. Terus kita lihat yang H dengan Pb. Ingat Pb ada di mana posisinya? H kan Pb mengalami Pb mengalami oksidasi, ding. Pb mengalami oksidasi dan H mengalami reduksi, berarti Pb ada di sebelah kirinya dari H. Gitu. Kita cari Pb. Ini Pb dan ini H. Berarti benar kan, Pb ada di sebelah kirinya H. Berarti Pb ada di sebelah kirinya H. Ini mengalami berlangsung secara spontan. Sekarang antara Mg dengan Cu. Cu mengalami reduksi, ya kan? Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu. Cu ada di mana sih? Nih. Terus Mg mengalami oksidasi, berarti Mg ada di sebelah kirinya Cu. Kita cek Mg ada di mana? Di sini. Benar, ada di sebelah kirinya Cu. Karena Mg ada di sebelah kirinya Cu, maka reaksi ini juga berlangsung spontan. Gimana? Mudah kan? Jadi untuk mengetahui spontan dan tidak spontan, tidak harus tahu angkanya. Yang penting hafal deret volta, berarti akan bisa mengetahui kespontanan suatu reaksi. Ini adalah gambar daripada sel volta, ya. Ini bertanda positif, bertanda negatif. Sedangkan ini bertanda positif. Yang bertanda positif berarti dia adalah katoda, yang bertanda negatif adalah anoda. Oke. Nah, ini diagram sel yang tadi kita bicarakan cara penulisannya. Terus ini kalau kita pengen nulis reaksi selnya. Gimana? Udah paham ya? Gampang banget kan? Di sini itu agak tidak jelas ya. Di sini itu sebenarnya larutan garam ini. Ada larutan garam di sini ya. Dan ini itu adalah jembatan garam. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya. Dalam rangkaian gambar berikut digunakan larutan ZnSO4 1M dan CuSO4 1M. Berarti kan Cu adalah katoda dan Zn adalah anoda. Berarti potensial selnya berapa gitu kan? Potensial selnya adalah 1,1 volt.
Nah, dari mana 1,1 volt itu bisa dicek di mana ya? Tadi apa sih ZN sama CU. ZN sama CU ada di sini enggak? Oh, aduh enggak ada. Next. Sini ada enggak? CU-nya ada 0,34 sedangkan ZN-nya enggak masuk di sini deh. Nah, ini cara perhitungannya, sorry. Karena data tersebut tidak ada, saya tunjukkan. Ini saya ketemu data yang lain nih. Jadi untuk ZN yang mengalami oksidasi itu potensial sel oksidasinya 0,76, sedangkan CU yang mengalami reduksi itu potensial reduksinya 0,34. Nah, ketika dijumlahkan adalah 1,10 volt. Gimana, udah paham kan? Ini reaksi sel, ini reaksi atau notasi selnya. Next. Penggunaan sel volta, banyak sekali penggunaan sel volta ya dalam kehidupan sehari-hari. Sel kering atau sel lens, misalkan, sorry saya nyebut merek karena biar mudah nyampainya, bukan berarti saya promosi, yaitu baterai ABC. Nah, itu adalah salah satu sel kering. Nah, reaksinya seperti ini. Bisa tambah di sini ya. Ada batu kawinnya ya, MnO2. Kita lanjutkan. Oh, di tengah-tengah itu apa? Grafit sebagai katoda. Jadi ingat-ingat, katodanya adalah grafit. Baterai sekunder, baterai yang dapat diisi ulang, misalkan aki ya, yang sering kita temui. Yang sekarang mungkin ada lagi lithium, itu juga bisa di charge atau diisi ulang. Reaksinya, pahami ya reaksinya ya. Oke, udah hafal. Oh, bagus. Next. Sel peroxide. Sel ini banyak digunakan untuk arloji, kalkulator, dan alat elektronik. Jadi baterainya agak bulat, kecil itu ya. Kebayang enggak? Oh, pinter banget. Sip, bagus. Oke. Potensial sel yang dihasilkan ada 1,34 volt. Lanjut ya. Sel nikel kadmium merupakan sel kering yang dapat diisi kembali, recharge. Anodanya terbuat dari kadmium dan katodanya berupa Ni2O3 pasta. Beda potensial yang dihasilkan sebesar 1,29 volt. Reaksinya dapat dibalik. Jadi ketika di charge, dialiri arus listrik, maka reaksinya akan dibalik. Artinya dia mengalami yang namanya pembalikan reaksi. Makanya disebut sebagai reaksi yang tidak spontan, harus ada energi dari luar. Nah, energi listrik itu mengakibatkan terjadinya reaksi kimia. Nah, ketika habis selesai di charge, ganti balik lagi reaksi kimia yang akan menghasilkan listrik. Jadi ketika di charge, energi listrik menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Ketika selesai di charge, reaksi kimia menyebabkan atau menghasilkan energi listrik. Sel bahan bakar. Sel bahan bakar merupakan sel galvani dengan reaksi-reaksinya oksigen dan hidrogen dilakukan secara kontinu ke dalam elektroda berpoli. Sel ini terdiri atas anoda dari nikel, katoda dari nikel oksid, dan elektrolitnya KOH. Ini biar mengakibatkan reaksi pembakarannya sangat-sangat bagus sekali. Nggak tahu ini aplikasinya udah dijalankan apa belum. Kalau ini benar-benar dijalankan, luar biasa, ini keren banget. Karena hanya butuh karena minim pencemaran nih. Hasilnya apa? Kan air, ya kan? Ya kan? Nah, begitu. Jadi ndak ada pencemaran ini kalau sel bahan bakar ini memang benar-benar
sudah digunakan dan semoga nantilah segera digunakan sehingga bisa menjadi pengganti bahan bakar minyak. Oke, demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke beberapa sosial media yang lain agar semakin bertambah kebermanfaatannya. Oh iya, jangan lupa juga like and subscribe. Dari saya, apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.